Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah yang menyaksikan acara ibadah persekutuan keluarga pada hari ini. Mari kita sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita bersama-sama saat teduh dimulai. Mari kita berdoa bersama-sama dalam hati kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai persekutuan keluarga kita pada hari ini di rumah kita masing-masing. Kita angkat satu pujian dengan berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama dalam doa pembukaan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu yang menyertai memberkati kami di ibadah persekutuan keluarga pada hari ini yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Bapa, kiranya Engkau menyertai kami, menguduskan ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan penyertaan dari Yesus Kristus Tuhan menyertai memberkati kami dalam ibadah pada saat sore hari ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dalam pujian Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Dalam sikap berdoa, mari kita memuji menyembah Tuhan pada hari ini. Mari dengan segenap hati katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan acara ini, kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam Mazmur 74. Mazmur 74 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Mazmur 74 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan firman Tuhan ini dengan bersuara. Kita akan membacanya bersama-sama bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. 1, 2, 3 ya. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa nyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tengah pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista namamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepada ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan engkaulah yang membuatnya. Ingatlah ini, musuh mencela ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak kembali dengan kena noda. Biarlah orang yang sengsara dan orang miskin memuji namamu. Bangunlah ya Allah, lakukanlah perjuanganmu. Ingatlah akan cela kepadamu dan dari pihak orang bebal sepanjang hari. Janganlah lupakan suara lawanmu, deru orang-orang yang bangkit melawan engkau, yang terus-menerus makin keras. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Uli. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu satu.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Tante Uli saya persilakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur bahwa kita bersama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tidak bersama-sama, namun percayalah hati kita tetap bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sudah beberapa minggu kita tidak bersama-sama, biasanya kita bersama-sama di satu rumah yang sudah ditetapkan oleh gereja. Namun karena adanya COVID ini, kita harus berdiam diri di rumah dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Namun tidak menutup sukacita kita untuk tetap melaksanakan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, malam hari ini suatu kesempatan yang indah bahwa saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana saya memberi tema yaitu jadilah terang bagi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara tentang terang, terang itu keadaan yang nyata, yang dapat dilihat dengan jelas dan juga dapat didengar. Beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah, di mana kita tahu bahwa Paskah ini kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kebangkitan ini
kita rasakan. Maka daripada itu, bagaimana nyatanya dalam kehidupan kita? Yaitu kita memberikan terang kita bagi dunia ini. Bapak Ibu, saya mengundang untuk kita membuka Alkitab kita. Mari bersama kita membuka Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-36. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Lukas 11 ayat yang ke-33 sampai 36 di bawah judul perikop pelita tubuh. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dan saudara-saudari, dalam perikop ini terang ditujukan sebagai pelita. Kata pelita dalam bahasa Yunaninya yaitu luknos, yang secara harafiahnya diartikan sebuah minyak lampu. Pada zaman dahulu, pelita biasanya digunakan dalam rumah dan yang dibutuhkan bagi perjamuan kawin. Pada zamannya itu, pelita yang dimaksudkan itu menggunakan pelita kecil yang terbuat dari tanah liat yang diisi dengan minyak zaitun. Pada zaman itu menggunakan minyak zaitun, bukan minyak lampu yang seperti masa kini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pelita yang dikenal pada zaman ini seperti bentuknya obor kain atau lampu yang teplek yang ada di dinding yang biasa digunakan kalau sedang mati lampu ataupun sedang ada pawai obor seperti kami waktu saya zaman sekolah minggu. Kalau perayaan Paskah kami selalu menggunakan pawai obor, di mana kami berkeliling dari gereja ke beberapa tempat menyuarakan bahwa kami sudah merasakan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri dan menjadi terang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pelita zaman ini yang kita kenal dalam pemazmur mengatakan, yaitu Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita masa kini yaitu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat 105. Nah, itulah pelita yang sesungguhnya yang harus kita utarakan kepada seluruh umat manusia. Nah, begitu terangnya maka selalu digunakan untuk membantu penerangan. Di mana ada kegelapan, pelita ini selalu membantu. Dalam hal inilah yang membuat kita, mengapa kita harus menjadi terang? Nah, itu suatu pertanyaan bagi kita. Mengapa kita harus menjadi penerang bagi dunia ini? Mari bersama saya melihat Alkitabnya kembali di ayat yang ke-33 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, dikatakan supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, masuk ini dalam artiannya yaitu dalam bahasa aslinya esporeomai. Dalam KJF-nya, King James Version-nya yaitu come in, datang. Jadi masuk diartikan di sini yaitu datang. Wow, pengertian yang sangat mendalam. Jadi bukan sekedar masuk tapi dia datang. Nah, dengan demikian masuk diartikan datang. Jadi kesimpulannya haruslah kita menjadi penerang supaya setiap orang yang datang pada kita melihat cahaya kita dengan kemuliaan dari Allah. Jadi kalau orang yang datang kepada kita tidak melihat kemuliaan Allah, perlu kita pertanyakan, apakah kita benar-benar memberikan terang itu? Apakah kita sungguh-sungguh mengeluarkan terang itu? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Itu di ayat yang ke-35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, oleh sebab itu, hati-hatilah, jangan sampai terang yang ada padamu itu menjadi gelap. Begitu menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam menjaga terang itu. Ini suatu penekanan. Kalimat ini memberikan suatu masukan supaya kita waspada, lebih berjaga-jaga dalam menjaga terang tersebut. Hal inilah yang harus kita lakukan supaya terang yang ada pada kita tidak menjadi kegelapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, gelap secara harafiah tidak ada lagi cahaya. Sebelumnya di ayat yang ke-34 dikatakan bahwa matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jika mata memilih dosa, tubuh kita akan dibawa kepada dosa, dan kegelapan akan menguasai kita. Hal terpenting, kita harus pertanyakan, mengapa harus mata? Kenapa tidak tubuh yang lain? Karena mata adalah salah satu indera yang melihat segala sesuatu. Maka jangan sampai terang yang sudah datang pada kita itu hilang lenyap dari hidup kita. Karena kita tidak mampu menjaga terang itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan kita pada malam hari ini mengajarkan kita dalam 2 poin ini, yaitu supaya semua orang yang melihat kita dapat melihat cahayanya atau kemuliaan Tuhan. Dan poin yang kedua Bapak, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak, marilah kita bersama-sama sebagai orang percaya, kita harus menjadi penerang, bukan kegelapan. Sama halnya dengan pelita yang menerangi seisi rumah dan lingkungan sekitar, maka kita harus selalu menjaga terang kita itu supaya tidak menjadi gelap. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, maka daripada itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jadilah terang dimanapun kamu berada. Gunakanlah hidupmu dengan sebaik-baiknya. Berikanlah terang itu dengan sepenuhnya supaya kehadiran kita dimanapun kita berada itu boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jikalau hidup kita belum seutuhnya menjadi terang, marilah kita ubahkan. Masih ada kesempatan untuk kita. Kalau kita belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berubah. Baik itu karakter kita ataupun cara hidup kita yang belum memberikan terang, mari Bapak Ibu bersama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini tidak menjadi sia-sia. Bahwa kita telah merasakan kebangkitan yang Tuhan sudah berikan, maka daripada itu berikanlah terang itu bagi orang-orang yang belum percaya. Sekalipun orang percaya pun kita juga harus memberikan terang itu. Maka daripada itu sebelum kita menutup, mari kita bersama-sama kembali melihat di ayat yang ke-36. Saya akan menutupnya, yaitu jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita dan menolong kita, supaya semakin hari kita semakin mengerti bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan dan pelita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami boleh merenungkan secara bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Ajari kami Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami mampu menjadi pelita dimanapun kami berada. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Engkau sudah memberikan pelita itu bagi kami. Firman Tuhan itu menjadi terang dalam kehidupan kami. Mari Tuhan tolong untuk kebenaran firman Tuhan ini boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan ini, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan, Dia hanya sejauh doa.
darimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru, dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari dengan segenap hati kita kembali memuji Tuhan dari pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa pada hari ini. Di lembar kita masing-masing ada juga tertera pokok doa, baik doa dari gereja, bangsa dan negara, baik itu dari sinode, dan juga doa pribadi, lepas pribadi. Mohon Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada lembar-lembaran kita tuh mohon dicatat pokok-pokok doa keluarganya. Nanti kami akan mengambilnya, dan kita akan berdoa di gereja tentang pokok-pokok doa Bapak Ibu dalam pergumulan masing-masing di keluarga masing-masing. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan berdoa dengan pokok doa yang umum. Yang pertama, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk jemaat yang berulang jemaat dalam pekerjaan dan juga dalam kesehatan seluruh jemaat supaya Tuhan berkati, dan juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang dalam kondisi mengandung, baik itu untuk Ibu Ningsi, untuk Ibu Esi Maya Putri, dan juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang jauh yang tidak bersama dengan kita supaya Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan juga untuk sinode seluruh MPH dan juga program supaya Tuhan memberkati program-program yang ada. Dan nanti untuk pokok-pokok doa Bapak Ibu mohon dicatat, karena kami akan doakan pribadi, lepas pribadi bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk bangsa negara. Hari-hari ini kami menghadapi Tuhan Yesus situasi yang sulit Tuhan, di mana keadaan endemik virus corona Tuhan atau COVID-19 yang sedang melanda bangsa ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam anugerah-Mu yang menyertai kami. Berikan kami gairah, sukacita, hikmat, kasih karunia yang melindungi, menjagai kami Tuhan dari hari-hari Tuhan Yesus yang sulit ini, agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat dalam pemeliharaan dan penyertaan baik pekerjaan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu sehingga akan ada makanan, minuman, dan apapun yang kami pakai, kami dipelihara baik oleh tangan Tuhan yang hidup. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, walaupun Tuhan Yesus mereka dalam keadaan libur dan belajar di rumah, kami berdoa berikan mereka gairah, berikan mereka sukacita, dan pimpin mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk mereka mengejar cita-citanya. Walaupun mereka belajar secara online, mereka belajar Tuhan Yesus di rumah mereka, berikan mereka tetap semangat, kasih karunia Tuhan. Anak-anak kami yang jauh yang tidak bersama dengan kami, lindungi mereka dari virus, lindungi mereka dari orang-orang yang membawa virus Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak terkena kepada anak-anak kami. Tuhan, kami percayakan Tuhan anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat ke dalam tangan pengasihan-Mu. Urapan-Mu dan berkat-Mu Tuhan menyertai memberkati mereka. Kami
juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja yang hari-hari ini Tuhan Yesus dalam penyelesaian renovasi gedung gereja, dan juga kami rindu pastori juga akan kami renovasi. Tuhan Kau memberkati dana, daya, dan upaya dari kami, dan juga Tuhan tukang yang bekerja, Tuhan Kau menyertai, memberkati, melindungi. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh MPH Sinode dalam program pelayanan juga pembangunan gedung serbaguna yang saat ini juga sedang berjalan. Tuhan berkati Tuhan Yesus, mampukan hamba-Mu dalam pekerjaan ini, dan juga Tuhan taruh di gereja-gereja Tuhan Yesus untuk terbeban bersama-sama untuk Tuhan memikul tanggung jawab Tuhan Yesus untuk penyelesaian pembangunan ini, sehingga kami dapat pergunakan Tuhan Yesus bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat yang sedang menyaksikan acara ibadah pada saat hari ini. Kami berdoa, diberkatilah mereka Tuhan, diberkatilah ke rumah tangga kami, diberkatilah kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bergairah di dalam Tuhan, orang-orang yang bersekutu di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam terang oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, tapi firman Tuhan untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, dengarkanlah. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita naikkan satu pujian, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita akan berdoa syafaat berdoa persembahan pada hari ini, dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memberikan korban yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan pada hari ini sebagai korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Berkati persembahan ini menjadi upaya yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan di mana kami dapat mempersembahkannya kepada-Mu, dan kami akan berdoa sebagaimana Kristus Yesus mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami yang ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan
air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang menyertai memberkati kami. Pegang teguh tangan kami Tuhan, yang memberikan kepada kami kemenangan, menguatkan kami, memimpin kami kepada kebenaran jalan dan hidup, sehingga kami beroleh Tuhan Yesus kemurahan di hadapan Tuhan sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami mau melakukan firman Tuhan, tapi sebelum itu kami mohon berkat yang daripada Tuhan turun ke atas kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan dengan selalu memegang teguh firman Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus turun menaungi, memberkati, melihara kita mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin. 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 Satu dusina. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.